intelijen politik, intelijen ekonomi, intelijen lingkungan dan segala macam itu sebenarnya sudah bisa diisi oleh unsur-unsur yang terlatih dan berlatar belakang sipil sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali pada siaran Akademik TV pada program istimewa yaitu Scholar Table. Alhamdulillah Scholar Table ternyata sampai sejauh ini menjadi salah satu favorit dari pemirsa, terutama yang ada di Riau Kepri, karena selalu menantikan sajian-sajian inspirasi dari Akademik TV yang mencerdaskan dan memberikan informasi yang akurat serta bersifat akademis, sehingga selalu saja menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu. Selayaknya dengan hal itu juga pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dan merupakan bagian daripada pertemuan yang kedua. Dari sesi yang pertama kemarin, kita sudah berbicara tentang intelijen, dunia mata-mata yang disajikan secara apik sekali oleh narasumber kita yang demikian lugas memaparkan sejarah tentang dunia intelijen yang ada di Indonesia sedari awal hingga kemarin sampai pada akhir Orde Lama gitu. Nanti maka oleh karena itu pada kesempatan ini beliau akan memaparkan kembali tentang hal tersebut, sambungan daripada pertemuan yang pertama, dunia intelijen di masa Orde Baru. Nanti jika memungkinkan kita juga akan membagi sesi ini kepada sesi ketiga, di mana beliau akan membicarakan tentang intelijen pada pasca Orde Baru, yaitu pada masa reformasi hingga sekarang. Menarik sekali seperti yang kita ingat pada pertemuan yang lalu dengan beliau, bagaimana kita mengetahui salah satu nama Bapak intelijen kita yaitu Pak Zulkifli Lubis dengan segala macam pergerakan yang beliau lakukan di dalam membangun badan intelijen yang ada di Indonesia sedari awal, di mana beliau dan kawan-kawan seperjuangan berangkat dari masa kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda yang membonceng sekutu dan seterusnya hingga pada tahun 65 dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita kembali menghadirkan pakar intelijen kita, intelektual muda yang kapasitas di dalam hal intelijensi ini luar biasa, yang menandakan juga intelijensia beliau yang luar biasa tinggi, saya kira, dan saya yakin dengan itu. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, please welcome Mr. Mufti Makarim. Assalamualaikum Pak Mufti. Waalaikumsalam Pak Sofiandi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali bersama kita dan siap saya kira dengan materi yang sambungan dari pembicaraan kita. Pemirsa sekalian, kita saja pemaparan beliau. Ada tarik-menarik antara tiga kelompok ya sebenarnya pada waktu itu, antara militer, lalu kemudian juga PKI yang waktu itu juga masuk di dalam lingkaran kekuasaan, dan pemerintahan Soekarno sendiri yang di dalamnya ada unsur nasionalis dan unsur Islam yang pada waktu diwakili oleh NU. Nah itu intelijen menjadi institusi yang diperebutkan ya, dan kita tahu bahwa pada saat dibentuk Badan Pusat Intelijen, Presiden Soekarno sendiri menunjuk Subandrio. Subandrio ini dikenal sebagai Subandrio ini kan dikenal sebagai orang yang sangat kuat pada masa itu karena punya pengaruh sebagai Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia di Inggris pada waktu itu. Dan Subandrio sendiri sebenarnya menjadi kunci ya untuk komunikasi Indonesia dengan beberapa negara-negara di Blok Timur pada waktu itu. Nah, sehingga
dengan pengaruh dia yang begitu besar, lalu kemudian mendapat kewenangan dalam memimpin lembaga intelijen, maka dia mendapat 2 tiket kekuasaan ya, pertama sebagai Menteri Luar Negeri yang punya kapasitas komunikasi dengan berbagai negara, terutama dengan negara-negara Blok Timur. Yang kedua, sebagai pimpinan tertinggi di institusi intelijen, yang itu artinya punya kewenangan sangat tinggi untuk menggunakan atau mengendalikan institusi intelijen yang di bawah kekuasaannya. Nah, dalam situasi sedemikian sebenarnya yang sangat mengkhawatirkan itu adalah konfrontasi ya, yang paling nyata pada waktu itu ada antara PKI dan militer ya. Dan kita tahu bahwa pada masa tersebut PKI merupakan partai politik yang sangat keras mengkritik beberapa kebijakan dan langkah-langkah militer karena dianggap sangat melunak ya terhadap apa yang mereka sebut sebagai isu-isu nekolim atau neokolonialisme baru. Dan petinggi-petinggi militer pada waktu itu kan dianggap sebagai representasi dari elit yang memiliki agenda di luar setting perjuangan rakyat yang diusulkan oleh PKI pada waktu itu. Nah, puncak dari konflik ini adalah apa yang disebut dengan isu kudeta Dewan Jenderal kan. Pada tahun 1965, BPI mengeluarkan satu dokumen yang konon itu merupakan dokumen intelijen yang di dalamnya menyatakan akan ada kudeta oleh Dewan Jenderal. Nah, dokumen ini ditolak mentah-mentah oleh Angkatan Darat, dan Angkatan Darat pada waktu itu menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak punya kepentingan dengan kudeta terhadap Soekarno. Nah, dari peristiwa ini, lalu kemudian puncaknya pasca peristiwa 30 September 1965, di mana ada 7 perwira tinggi TNI yang pada waktu itu dieksekusi ya, menjadi korban dari apa yang disebut dengan gerakan September 30, maka itu menjadi babak baru ya di dalam politik, karena waktu itu terjadi 3 perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama adalah penolakan besar-besaran terhadap PKI karena dianggap sebagai otak ya di balik peristiwa gerakan 30 September yang pada waktu itu mengemuka. Kemudian yang kedua adalah perubahan di dalam struktur intelijen sendiri, di mana TNI dengan cepat melakukan recovery, mengambil alih stabilitas keamanan dengan kewenangan melalui Presiden Soekarno yang waktu itu mengeluarkan apa yang disebut dengan Super Smart, Surat Perintah 11 Maret. Lalu kemudian peristiwa terakhir adalah jatuhnya Soekarno ya dari kekuasaan. Nah, pada saat jatuhnya Soekarno inilah kemudian terjadi perubahan besar-besaran dalam corak institusi intelijen kita. Nah, itu kira-kira prolognya Pak Sofiandi. Kalau pertanyaannya yang sering berseliweran di tengah masyarakat, apakah kejadian menuju ke September 65 itu adalah bentuk dari kegagalan intelijen Indonesia atau bagaimana kira-kira? Ya, kita tahu bahwa pada masa Orde Lama seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, memang unsur intelijen ini mengalami proses dinamika dan perubahan yang sangat cepat, dan memang pada waktu itu kita tahu semua sebenarnya Republik yang masih terlalu muda itu harus berhadapan dengan kompleksitas persoalan yang memang tidak tertangani. Ya. Artinya menurut saya sih bukan cuma karena faktor lemah atau kuatnya intelijen, karena pada waktu itu bisa diperdebatkan soal isu lemah atau kuatnya intelijen, karena kita sendiri punya sebenarnya 3 ranah operasi yang waktu itu menguat kan. Yang pertama itu adalah operasi penaklukan Irian waktu itu ya, itu juga banyak unsur operasi intelijennya dan terbukti kita berhasil. Kemudian operasi yang lain-lainnya adalah operasi melawan pemberontakan yang sampai dengan akhir tahun 50-an, di awal tahun 60 itu sudah mulai berhasil diatasi beberapa pemberontakan. Dan semuanya juga menggunakan unsur operasi intelijen. Lalu kemudian yang terakhir ya adalah operasi dalam rangka
pemulihan keamanan pada waktu Super Semar dikeluarkan, dan itu pun juga sebagian besar menggunakan kekuatan dari operasi intelijen. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kekuatan dan kelebihan dari unsur intelijen kita memang ada, cuma karena memang situasi politik itu memberikan pengaruh terhadap apa dan bagaimana intelijen harus bekerja, itu yang kemudian menyebabkan kesan sehingga peristiwa 65 itu sendiri sebenarnya seolah-olah dia luput dari pengamatan atau dari upaya untuk pencegahan dari pendadak ya oleh unsur intelijen. Baik, rentan waktu let's say dari 50 sampai Super Semar lah katakan, itu dengan dinamika yang terjadi pada dunia intelijen pada saat itu, pertanyaannya end usernya intelijen pada saat itu sebenarnya apakah presidenkah atau siapakah itu kira-kira maksudnya? Ya, kalau kita bicara secara normatif dan juga secara hierarkis ya, memang intelijen strategis itu end usernya pasti presiden ya. Presiden. Presiden yang boleh memerintahkan menggunakan kekuatan baik itu kekuatan operasi ataupun kekuatan informasi yang bersumber dari unsur intelijen. Nah, tetapi seperti yang kita lihat bahwa di dalam unsur intelijen sendiri ternyata juga ada operasi di dalam operasi yang sebenarnya itu dianggap sebagai sebuah problem ya di unsur intelijen di bawah kepemimpinan Subandrio. Nah, seperti yang tadi diisukan bahwa peristiwa kudeta Dewan Jenderal sebenarnya itu sampai sekarang memang menjadi misteri kebenarannya kan. Tetapi dokumen itu pada waktu itu justru keluar dari organisasi intelijen. Maka pertanyaannya adalah apakah informasi tentang kudeta Dewan Jenderal ini sebenarnya adalah operasi di dalam operasi kan sebenarnya itu yang saya kira menjadi satu isu. Artinya terlepas bahwa proseduralnya presiden menggunakan memiliki kewenangan dan satu-satunya sebagai institusi atau individu yang berwenang menggunakan intelijen, tetapi di sisi lain memang ada fakta-fakta peristiwa yang menunjukkan memang ada banyak hal yang kesannya memang di luar dari kendali presiden pada waktu itu. Apakah juga karena tadi yang istilahnya operasi dan operasi itu juga yang kemudian ada tesis yang mengatakan bahwa justru dengan Super Semar dan jatuhnya Soekarno itu juga sebenarnya buah dari hasil intelijen itu sendiri. Apakah demikian? Nah, kita sebenarnya punya dua versi ya terkait dengan peristiwa 65 dan jatuhnya Soekarno ya. Versi yang paling banyak dikembangkan oleh berbagai sejarawan dan juga pengkaji Indonesia adalah versi yang menyebut-nyebut dugaan sebenarnya ada pemberontakan militer dalam tanda kutip ya. Artinya peristiwa-peristiwa itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan keterlibatan atau operasi-operasi yang dilaksanakan oleh militer sampai yang puncaknya adalah penurunan Soekarno. Nah, tapi sampai sekarang sebenarnya karena kita memang tidak punya satu upaya untuk menuliskan ulang sejarah ini dengan baik dengan berbagai sumber referensi dan kesaksian, ya tentu ini hanya menjadi satu perspektif yang dianggap oleh banyak sejarawan yang lahir pada atau yang menulis sejarah pada masa Orde Baru itu sebagai upaya yang sebagai informasi yang tidak valid. Nah, versi lainnya tentu adalah versi yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru bahwa peristiwa 65 itu memang murni merupakan sebuah kudeta PKI yang kemudian memang harus berakhir dengan Super Semar dan kemudian juga ada peristiwa sidang MPRS yang kemudian juga berakhir dengan pengangkatan Soeharto dan untuk menggantikan Soekarno pada waktu itu.
Baik, nah ini kalau kayaknya udah kita masuk nih, bagaimana intelijen zaman Soeharto ini, udah mulai Soeharto ini kan, mulai Soeharto memerintah ini. Ya, Nah, silakan gimana itu, ini nah, kelanjutannya. Nah, dalam masa pemerintahan Soeharto sebenarnya hmm, dinamika awalnya itu sangat cepat ya. Jadi begitu Super Semar, hmm, sebenarnya jauh sebelum Super Semar ya. Jadi 3 hari setelah peristiwa 30 September itu oke, Soeharto pada waktu itu Mayor Jenderal ya hmm, itu melakukan operasi pemulihan kendali keamanan ya, dan bersih-bersih ya, hmm, terutama di lingkungan TNI dan di lingkungan intelijen. oke, Nah, Soeharto yang sangat paham bahwa fungsi intelijen itu diperlukan untuk gerak cepat, itu mengoperasikan apa yang disebut dengan satuan tugas intelijen yang ada di bawah seluruh struktur komando daerah militer. Nah, satuan tugas intelijen ini itu memberikan dukungan terhadap apa yang disebut dengan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau yang kita kenal dengan hmm, Kopkamtib ya. Nah, oke, jadi unsur operasi teritorial yang sudah existing, satuan tugas intelijen, itu kemudian memperkuat Kopkamtib yang memang dibentuk secara khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen dan operasi pemulihan keamanan, terutama pada waktu itu memang ditujukan untuk menangkap simpatisan dan pendukung dari PKI pada waktu hmm, itu. hmm, Nah, pengalaman gerilya dari apa? Dari TNI pada waktu itu daripada militer itu memungkinkan memang militer untuk bisa dengan cepat membagi wilayah-wilayah Indonesia ini dalam struktur operasi yang sistematis ya pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa apa namanya sampai dengan saat ini eh, tentara dalam hal ini militer itu memiliki struktur hierarki yang paralel dengan struktur birokrasi sipil kan. Jadi yang hmm, paling rendah itu ada Babinsa itu ya, setara dengan birokrasi setingkat desa. Kemudian ada Koramil itu setara dengan birokrasi setingkat kecamatan. Ada Kodim ya, setara dengan birokrasi setingkat kabupaten ya. Kalau kemudian kabupaten, Korem ya, ini ada yang setingkat provinsi, Kodam juga setingkat provinsi atau gabungan dari beberapa provinsi. Nah, ini pada waktu itu memang betul-betul digunakan untuk pemulihan keamanan, terutama untuk hmm, mengatasi atau menangkap beberapa simpatisan dan pendukung atau anggota dari PKI. Nah, ya, pada tanggal 22 Agustus 1966, Soeharto membentuk apa yang disebut dengan KIN ya. Jadi dari yang tadi Badan Pusat Intelijen kemudian dirubah menjadi KIN, Komando Intelijen Negara, yang dipimpin oleh perwira militer setingkat brigadir ya. Waktu itu Brigjen hmm, Yoga Sugama sebagai kepalanya yang hmm, bertanggung jawab langsung kepada Soeharto pada waktu itu. oke, Nah, sebagai lembaga intelijen strategis, maka KIN ini itu memasukkan semua operasi intelijen yang ada pada waktu itu, termasuk BPI dilebur ke dalam KIN, lalu kemudian juga ada Opsus ya waktu itu yang ada di bawah koordinasi Letnan Kolonel Ali Murtopo dan Beni Murdani itu masuk di hmm, hmm, dalam operasi KIN juga pada waktu itu. Nah, KIN ini akhirnya menjadi satu lembaga yang memotret atau melakukan kerja-kerja intelijen untuk masalah keamanan setingkat nasional dan internasional. Ya, dan dimensinya juga sama persis dengan apa yang dulu dilakukan oleh BPI, itu masuk dalam operasi yang terkait dengan isu-isu politik, sosial, ekonomi, hmm, termasuk juga isu keamanan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, awalnya kendali utama memang betul-betul ada pada Soeharto, karena KIN tadi melapor langsung pada oke, Soeharto. Tetapi seiring dengan perubahan politik, hmm, mengendurnya ancaman keamanan, hmm, maka pada tahun 67 Presiden Soeharto ketika itu sudah menjadi presiden itu mengeluarkan Kepres untuk mendesain KIN menjadi Bakin. Ya, jadi itulah awalnya kita memiliki nama Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Bakin. makin, oke, Nah, waktu itu yang diangkat ya betul. Waktu itu yang diangkat menjadi kepala Bakin adalah Mayor Jenderal Sudirgo. Ya, Sudirgo, perwira angkatan darat yang memang juga loyalis daripada Soeharto, Soeharto waktu itu. Nah, jadi saya mau bilang begini,
Mm-mm. Memang kalau kita lihat di dua pengalaman ya, pengalaman Orde Lama dan pengalaman Orde Baru awal, karakter dari pimpinan itu memang betul-betul mempengaruhi corak dari lembaga intelijen. Lembaga, Jadi kalau oke. kita lihat misalnya pada masa Soekarno, Mm. periode awal kemerdekaan itu memang karena yang kita hadapi adalah ancaman militer, maka Soekarno memberikan kepercayaan penuh kepada Zulkifli Lubis ya Ya. untuk mengendalikan intelijen. Mm-mm. Karena waktu itu memang kebutuhannya adalah intelijen yang sebagian besar operasinya adalah operasi yang beririsan dengan operasi militer. Mm-mm. Nah, tetapi seiring dengan perubahan politik, maka sejak tahun 1959 karakter dari badan intelijen itu kan diharapkan lebih sipil. Makanya kenapa kemudian diangkatlah Subandrio sebagai Mm-mm. kepala intelijen pada waktu itu. Nah, tetapi juga dengan berbagai persoalannya, akhirnya kemudian badan intelijen ini juga bubar, lalu kemudian diganti dengan BIN dan kemudian berubah menjadi Bakin. Mm-mm. Nah, Soeharto sendiri dengan latar belakang militer, ya tentu dia ingin memperkuat posisi dari kendali militer di dalam struktur politik. Makanya tadi selain menempatkan representasi militer di Mm-mm. dalam pemerintahan sipil, Iya, iya. dibentuk juga struktur komando teritorial TNI yang memang paralel dengan struktur komando teritorial yang ada di pemerintahan sipil. Lalu kemudian Bakin sendiri itu notabene diisi oleh pejabat-pejabat yang prioritas dari perwira militer. Mm. Pun pada level menengah ke bawah itu juga ada birokrasi dan juga pejabat atau agen-agen Sipil yang ya. memang diangkat dari unsur sipil. Nah, Sip. tapi kenyataan membuktikan bahwa pada masa Orde Baru memang pengaruh dan kendali operasi betul-betul ada pada unsur militer. Mm. Kalau pada masa Orde Baru itu kan kayaknya kita takut sekali loh, Bung Mufti, dengan BIN itu ya, dengan Bakin, dengan itu, dengan intelijen itu. Seakan-akan mereka itu lebih powerful daripada aparat TNI dan polisi sendiri. Padahal pada saat itu kan mereka polisi dan TNI masih dalam satu atap gitu loh. Nah, tapi intelijen itu seakan-akan eh, apa ya, hantu yang bisa dalam satu gerakan, dengan bahkan dengan tanpa ada koordinasi dengan TNI bisa menculik, bisa membunuh dan lain sebagainya, sehingga ketakutan berlebihan. Apa kira-kira yang terjadi di saat Orde Baru itu? Yang pertanyaan kedua, apakah pada saat Orde Baru itu badan intelijen kita juga memiliki apa yang disebut dengan pasukan intelijen sendiri yang sifatnya bisa memukul gitu loh? Bagaimana kira-kira? Ya, jadi memang harus dilihat Orde Baru itu sebenarnya kan satu tarikan nafas ya. Jadi satu tarikan nafasnya itu adalah pemerintahan militer. Jadi mau itu yang kepala daerah, setingkat gubernur, bupati, wali kota itu sebagian besar kan juga adalah unsur militer. Mm-mm. Kemudian juga teritorial sudah jelas unsur militer. Mm-mm. Kepolisian itu berada di bawah militer. Mm-mm. Lalu kemudian juga badan intelijen gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kesan menakutkan atau memang pada faktanya itu menjadi sumber ketakutan karena memang seluruh wilayah kehidupan publik pada waktu itu memang betul-betul berada di bawah pengamatan dan di bawah pengawasan daripada unsur militer dengan berbagai corak seragam kan gitu. Artinya ada yang menggunakan seragam teritorial, ada yang menggunakan seragam birokrasi sipil, ada yang menggunakan seragam kepolisian karena pada waktu itu polisi berada di bawah ABRI misalnya, dan juga ada yang menggunakan seragam unsur intelijen itu sendiri kan sebenarnya. Jadi ini yang membuat kenapa beberapa penulis teman-teman LIPI itu kan menyebut sebagai negara intel gitu, karena meskipun kita notabene punya badan intelijen yang sifatnya khusus, Bakin sebenarnya, tetapi hampir seluruh operasi intelijen itu dilaksanakan juga oleh semua instansi pada waktu itu yang sebenarnya isu dan targetnya sama,
yaitu mengamankan kepentingan dari pemerintahan Orde Baru, kan kira-kira begitu. Makanya kalau kita lihat persepsi ancamannya Orde Baru itu kan selalu dilihat dari 3 dimensi kan. Yang pertama itu adalah dimensi ideologi, jadi baik itu tentara, birokrasi sipil, ataupun juga intelijen, pasti mereka akan menggunakan kata ancaman ideologi. Ideologi. Ya kan? Jadi kemudian politik, ya kan? Lalu kemudian kebudayaan, kemudian pertahanan, kemudian keamanan. Makanya ada singkatan IPOLEK SOS, BUT Hankam ya. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Semuanya tagline-nya sama itu. Makanya jadi nyaris tidak beda antara operasinya intelijen militer, dan operasinya intelijen kepolisian. Makanya pada waktu itu yang membuat menakutkan adalah semuanya menjadi boleh menangkap kan. Orang bisa ditangkap intel, orang bisa ditangkap tentara, bisa ditangkap oleh birokrasi sipil, dan bahkan juga bisa ditangkap oleh kepolisian gitu. Jadi itu yang membuat kenapa horornya Orde Baru itu betul-betul kelihatan gitu, karena tadi kalau Anda keluarga ada yang hilang gitu, itu harus nyarinya di banyak tempat, ya kan? Cari di paling rendah itu di Koramil, ya kan, terus sampai ke atas kalau nggak ada, baru kemudian nyari di Polsek, sampai ke atas kalau nggak ada, itu udah mulai gawat itu, ya kan? Gitu, berarti bisa ditangkap oleh Intel misalnya. Jadi itu yang membuat kenapa memang di masa Orde Baru itu kalau sudah utusannya Intel itu menjadi menakutkan, karena tadi pada dasarnya tarikan nafasnya adalah tarikan nafas intelijen militer. Dan oleh karena itu juga kayaknya payung hukumnya juga seakan-akan payung hukum yang kosong aja kayak gitu ya, Bukti ya pada saat itu. Betul. Nah, kenapa kemudian ada reformasi 98? Karena memang pada waktu itu persoalan tata kelola di sektor keamanan ini kan memang sangat mengandalkan pada apa yang dipikirkan dan apa yang dikehendaki oleh Soeharto dan juga para petinggi militer pada waktu itu kan. Gitu. Jadi bukan dalam konteks apa yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip negara demokrasi atau unsur intelijen profesional. Sehingga misalnya apa yang disebut dengan akuntabilitas intelijen itu adalah akuntabilitas dalam persepsinya Soeharto. Apa yang disebut dengan profesionalitas militer itu adalah profesionalitas dalam persepsinya pemerintahan Orde Baru, secara khusus adalah Soeharto. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian cek kosongnya banyak, Pak Sufiandi. Cek kosong istilahnya. Semuanya serba boleh. Makanya dulu itu istilah-istilah intelijennya itu banyak yang populer, misalnya dibalik papankan, misalnya kan, itu kan artinya mati, misalnya kan gitu. Ya itu istilah-istilah semacam itu. Atau juga misalnya pada masa-masa itu juga yang kemudian mengerikan kan, memang ada banyak operasi-operasi yang sifatnya memang menteror ya. Kita ingat misalnya ada Petrus ya, pembunuhan misterius misalnya. Itu yang awalnya untuk waktu itu kan Soeharto kalau dalam bukunya autobiografi kan menyatakan bahwa itu untuk memberantas kriminalitas ya pada waktu itu, yang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat. Ya, premanisme. Tetapi gitu faktanya, betul. Tapi faktanya tidak semua mereka yang menjadi korban itu adalah kriminal gitu kan. Nah, tetapi mereka juga ditemukan mati kan gitu. Jadi modelnya kan orang mati dalam keadaan luka tembak, lalu kemudian jenazahnya ditaruh di pinggir jalan, di got, di tengah pasar misalnya. Jadi betul-betul menteror, dan itu kan gaya-gaya operasinya yang tadi Bung Opi bilang gitu, bahwa intelijen menjadi unsur pemukul kan di lapangan, walaupun banyak yang berkata bahwa itu pelakunya adalah aparat, baik itu mungkin dari aparat militer atau polisi, tapi tetap saja dengan gaya-gaya yang menteror begitu, orang akhirnya melihat ini persis betul sama dengan operasinya polisi rahasia ya, SAVAK atau apa yang ada di Eropa Timur misalnya, di Jerman Timur pada masa-masa Perang Dingin gitu. Jadi mereka menterornya dengan cara menangkap tokoh-tokoh oposisi, lalu kemudian menaruh jenazahnya di ruang-ruang publik sebagai teror kan, kira-kira begitu. Iya, baik. Ini Bu Muti,
gambaran tadi yang terjadi pada Orde Baru itu, sebenarnya saya agak sedikit menangkap itu seperti dengan apa yang terjadi di negara tetangga kita, dengan apa istilahnya kalau di Malaysia itu, di mana apa ya istilahnya, ada akte yang sangat keras sekali diterapkan di Malaysia sehingga kita tidak boleh ngomong sembarangan. Kalau ngomong sembarangan itu langsung ciduk gitu. Hal-hal seperti itu terjadi sampai sekarang itu masih dipertahankan. Ya, di Singapura juga demikian dan itu. Nah, apakah memang begitu ininya di dalam alam demokrasi yang liberal seperti ini? Apakah memang hal seperti itu sah-sah saja atau merupakan suatu fenomena atau dinamika per negara atau gimana kira-kira itu? Ya, sebenarnya begini, ada dua cara dalam kita memahami perundang-undangan kan. Yang pertama itu dengan cara melihat bahwa undang-undang itu oleh siapa dan untuk siapa kan. Jadi kalau di dalam sistem demokrasi liberal atau di dalam sistem demokrasi yang saat ini kita bangun pasca reformasi, tentu undang-undang itu memang harus untuk kepentingan masyarakat. Lalu kemudian juga penyusunannya itu betul-betul memang melibatkan aspirasi dan representasi dari masyarakat. Sehingga kita bisa lihat misalnya di dalam pembahasan undang-undang itu, dinamika yang berkembang itu adalah dinamika di parlemen. Ya, jadi kalau mau undang-undang itu usulan pemerintah atau inisiatif DPR, tetapi tetap saja nanti dinamika terbesarnya adalah di parlemen. Nah, tetapi sebenarnya kalau di masa Orde Baru, karena undang-undang itu adalah untuk mengamankan kepentingan dari Orde Baru, maka undang-undang itu memang disiapkan oleh pemerintah Orde Baru untuk di dalam tanda kutip distempel di parlemen. Jadi posisi dari penyusunan undang-undang itu adalah mengawal betul-betul apa yang disebut sebagai keamanan yang berorientasi negara ya. Jadi state center security pada waktu itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian undang-undang itu menjadi bernuansa represif kan sebenarnya gitu. Nah, itu yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terus kemudian cara kedua untuk melihat undang-undang itu adalah dengan melihat siapa yang mendapat keuntungan dari adanya undang-undang itu. Dan kita lihat bahwa pada masa Orde Baru dengan adanya undang-undang subversi, dengan adanya undang-undang yang membatasi kebebasan pers, dengan tidak adanya undang-undang hak asasi manusia misalnya pemerintahan Orde Baru ya, karena mereka tidak akan mungkin bisa di-challenge dengan isu hak asasi manusia karena normanya tidak ada, undang-undang HAM tidak ada, tidak akan mungkin mereka akan bisa di-challenge dengan akuntabilitas intelijen karena undang-undang intelijennya nggak ada. Kita itu baru punya undang-undang intelijen kan setelah reformasi gitu. Lalu kemudian juga kita tidak akan mungkin bisa di-challenge dengan profesionalitas TNI karena norma yang ada pada waktu itu norma yang tidak mengatur militer serigit seperti norma yang sekarang. Ya, tidak ada aturan tentang pelarangan bisnis, tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa militer harus tunduk pada hak asasi manusia, tunduk pada supremasi sipil, profesional, terlatih, dipersenjatai, dan seterusnya. Tapi yang ada ya memang norma-norma yang multitafsir yang betul-betul memberikan cek kosong bagi militer untuk menjalankan apa yang disebut dengan dua fungsi kan. Jadi fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil pada waktu itu. Jadi kalau lihat dari dua hal ini sebenarnya memang secara normatif ruang-ruang untuk menggunakan unsur intelijen sebagai kekuatan atau mesin dari operasi politiknya pemerintah pada waktu itu memang betul-betul tersedia, baik tersedia dari sisi sumber daya dan juga tersedia dari sisi dukungan legislasi ya, dari sisi perundang-undangan pada masa itu. Baik, Bu Bukti. Ini saya agak tergelitik sedikit ini ingin meminta pendapat Anda ini ya terkait dengan apa yang kita bicarakan pada masa Orde Baru. Begini bahwa banyak sekali yang kita dengar di masyarakat itu mengatakan bahwa
di compare dengan masa after reformasi, mereka bilang kayaknya memang Indonesia itu tidak bisa diatur kecuali dengan cara-cara yang seperti Orde Baru, keamanan lebih, ketertiban lebih dan lain sebagainya, sehingga dengan watak yang ada pada individu-individu Indonesia dan karakter-karakter masyarakatnya memang harus seperti Orde Baru ngaturnya itu. Kalau sekarang terlalu terbuka, terlalu longgar, akhirnya dikit-dikit, wah itu sehingga yang kita lihat di truk-truk itu kan ada meme-meme enakan zaman kota itu. Iya, iya, iya. Nah itu pendapat Bukti gimana? Silakan. Ya, saya kira begini. Kalau saya sebagai orang yang merasakan ya kehidupan pada masa Orde Baru dan juga eh, masa reformasi, saya sih melihat apa namanya justru kita harus memberikan satu informasi yang benar dan tepat terkait dengan sindrom rindu Orde Baru tadi, gitu, Pak Oki. Iya, iya. Karena sindrom rindu Orde Baru ini kan sebenarnya dalam banyak hal satu dipengaruhi oleh simplifikasi ya kan. Simplifikasi misalnya, oh kalau dulu harga beras murah sekarang mahal. Kalau dulu dolar harganya cuma 2.000 3.000 rupiah, sekarang dolar 14.000 misalnya. Nah, padahal kan ini kan apa namanya ada rumus-rumusnya kan. Rumus misalnya tentang inflasi, rumus tentang apa namanya kenaikan harga barang dan seterusnya lah. Jadi intinya secara ekonomi itu bisa dijelaskan perubahan-perubahan itu. Artinya ada valuasi yang berbeda. Misalnya kalau dulu valuasinya itu setara dengan berapa rupiah, tapi karena juga ada perubahan ekonomi yang sifatnya global dan juga lokal, maka terjadi perubahan valuasi. Nah, ini memang penting kita untuk jelaskan. Tetapi yang menurut saya juga sangat fatal dan juga harus dijelaskan adalah bahwa pada masa Orde Baru itu kita kehilangan 3 hak ya. Ya, kita kehilangan 3 hak yang sangat fundamental. Yang pertama itu tentu adalah hak asasi manusia. Ya, itu fakta sudah sangat banyak ya persoalan pelanggaran HAM masa lalu yang sampai sekarang masih menjadi beban sejarah yang belum terselesaikan. Artinya otoritarian itu membuat nyawa itu tidak ada harganya gitu. Jadi ini juga harus diingatkan, jangan sampai kita sudah capek-capek mendorong tentara kita menjadi profesional, polisi kita menjadi profesional, intelijen kita menjadi profesional, kita kasih lagi mereka kewenangan cek kosong untuk menjadi apa namanya brutal atau menjadi seperti di masa lalu. Dan itu sebenarnya menurut saya secara periode ya, secara konteks hari ini itu sangat terbelakang kan. Jadi negara yang masih dianggap masih mengedepankan cara-cara itu kan negara-negara yang sampai hari ini menjadi sorotan dunia kan. Jadi seperti Myanmar, Korea Utara gitu kan. Nah, apakah kita akan menambah jumlah negara-negara yang konservatif sedemikian kan? Tentu saja tidak. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, kita mengalami masalah terkait dengan kebebasan sipil, ya kan. Dulu itu kalau kita pengen jadi birokrasi sipil atau pengen menjadi gubernur, bupati dan segala macam, satu-satunya tiket itu harus jadi tentara dulu, ya kan. Gitu. Jadi nggak bisa itu kita bilang sama anak kita, nak, kamu belajar yang baik, ya kan. Nanti kamu kalau udah besar bisa jadi gubernur. Karena akan tanya, tapi masuk tentara nggak Pak, gitu kan. Jadi ya betul itu, karena kita memang semua mimpi-mimpi besar itu mau jadi menteri, mau jadi apa, itu memang harus garis tangannya adalah garis tangan tentara kan gitu. Atau kalau misalnya ada garis tangan sipil pada waktu ya masuk partai dan partai itu adalah Golkar misalnya kan gitu. Nah, itu yang saya bilang, sekarang kita multi partai. Orang bisa punya cita-cita untuk menjadi birokrasi dari jalur apapun, apakah itu jalur profesional, apakah itu jalur partai politik, kan begitu. Memang banyak kelemahan ya dari sisi sistem politik multipartai, dari sistem pemiluan dan segala macam. Tetapi itu tidak cukup menjadi alasan untuk mengidolakan lagi model-model di masa Orde Baru, di mana pada waktu itu gubernur, bupati, wali kota dipilih berdasarkan kemauan presiden, berdasarkan proses politik yang terbatas, presiden hanya dipilih oleh DPR dan seterusnya itu. Itu kan hak sipil yang sebenarnya sangat mahal sudah kita peroleh, tinggal kita perbaiki kekurangan-kekurangannya.
Nah, Iya, yang iya, iya. terakhir sebenarnya menurut Mm, saya ya, itu kalau kita kembali ke orde baru, kita mm, akan kehilangan apa namanya arah profesionalitas dari pemerintahan modern. mm, Pemerintahan modern itu kan kuncinya transparansi, mm, akuntabilitas, dan betul, profesionalitas. betul. Nah, kalau sekarang kita balik ke situ lagi, jangan heran nanti misalnya ketika Anda masuk rumah sakit, untuk bisa mendapatkan segelas air saja, itu Anda harus nyogok. Kenapa? Karena pemerintahannya korup, dan gitu. Iya, iya, iya. Untuk bisa ditengok, ini bukan diperiksa dokter ya, cuma ditengok Ah, aja, dok, tolong tengokin dong suami saya di apa namanya di ruang perawatan misalnya. ah. Itu Anda harus mengasih sesuatu gitu misalnya kan gitu. Apalagi Iya, iya, dalam iya. mendapatkan akses pelayanan dalam negara. Nah, tentu menurut Betul, saya betul. kita ini sudah berupaya maksimal ya. Artinya aktor keamanan kita kasih semua regulasi dan kita pastikan walaupun regulasi itu mungkin tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak lebih baik gitu kan. Gitu. Mhm, Artinya mhm, ada instrumen kalau kita bicara tentang akuntabilitas, profesionalitas dan transparansi baik itu TNI, Polri maupun Badan Intelijen Negara, parameter bicaranya sama gitu loh. Rujukannya adalah ya, undang-undang yang sama sehingga no, kita betul. bisa berargumentasi pada satu frekuensi yang sama untuk mendorong Mhm, akuntabilitas dan profesionalitas mereka begitu, Pak. mhm, luar biasa sekali. Ini adalah sebuah, jujur saya belum so far ya belum pernah mendapatkan penjelasan yang demikian lugas sih. Saya yakin juga para pemirsa Akademik TV terkait dengan pertanyaan tadi itu nostalgia masa lalu. Ini memang hal Iya. seperti itu dengan apa yang dijelaskan oleh Bung Mufti tadi setidaknya memberikan gambaran kepada kita. Dan justru saya ada bertanya lagi di sini, Bung Mufti. Eh, Terkait dengan kebebasan hak kita yang dirampas pada zaman Orde Baru tersebut, HAM yang demikian luar biasa dan masih menyisakan apa namanya eh, tanda tanya yang belum terjawab. Em, sudah barang tentu itu semua terjadi karena ada apa namanya kerja daripada badan intelijen yang bekerja dengan cek kosong tadi itu kan ya semuanya itu. Nah, eh, bagaimana upayanya itu? Apakah memang kita ya sudahlah itu pelanggaran HAM yang mau bagaimana lagi kita tidak kita udah melewati itu kita menatap ke depan dengan memperbaiki reformasi yang ada atau ya kita harus bongkar ini semua ini sehingga eh, jangan sampai terulang lagi kira-kira ke depan. Apa yang harus kita lakukan dengan tanda tanya paling banyak yang besar-besar ini semua, Bang Mufti? Ya, tentu sebagai bangsa dan negara yang bermartabat, kita memang harus memberikan jalan keluar ya terhadap persoalan-persoalan di masa lalu. Dan saya kira upaya itu bukan tidak ada ya. Upaya dari pemerintah, upaya dari lembaga-lembaga yang mendapatkan apa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan juga mendorong adanya proses hukum itu juga sudah dilakukan. Nah, hanya memang di dalam proses beberapa negara yang mengalami transisi demokrasi yang sifatnya ekstrim ya seperti Indonesia, artinya ada satu rejim yang berubah secara drastis, Hmm, itu tentu memang tarik menarik kepentingannya itu memang pasti juga akan terjadi dan bahkan hmm, juga apa di sisi lain apa namanya eh, ekstremitas yang apa yang tanpa mempertimbangkan persoalan apa dampak politik itu tentu pasti akan menimbulkan satu kerugian baru yang memang menjadi perhitungan. Makanya kalau saya lihat sebenarnya transisi dari orde baru ke orde reformasi ini itu kan selalu dilihat dari 3 tahapan kan oleh banyak pengamat ya. Jadi yang pertama itu dari tahapan eh, legislasi ya kan. Jadi reformasi pada tingkatan perubahan norma, peraturan dan perundang-undangan dan itu sudah jelas ya awalnya kita adalah MPR, lalu kemudian ada amandemen konstitusi, lalu kemudian juga ada pembuatan banyak produk perundang-undangan. Nah, ini langkah yang menurut saya jauh-jauh lebih besar dan lebih dominan dalam proses yang ada sekarang. Dan saya hmm, kira okay. tantangannya justru adalah enforcement-nya sebenarnya menurut saya. Karena Hmm,
dari banyak legislasi itu memang bolong-bolongnya ada enforcement. Lalu kemudian yang Mm-mm. kedua itu adalah reformasi strukturnya kan, strukturalnya. Jadi kelembagaan, institusi dari birokrasi dan segala macam ini kita juga banyak mengalami perubahan. Ya tentu tidak mudah merubah birokrasi yang memang sudah mengakar ya sejak masa Orde Baru. Tetapi paling tidak berdasarkan norma-norma baru ini sudah muncul penyesuaian-penyesuaian dari birokrasi kita. Dan saya kira ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru walaupun belum 100% sesuai dengan harapan. Nah, yang ketiga itu kan perubahan pada level budaya ya, kultur ya. Nah, ini yang memang masih menjadi tantangan. Artinya apa? Contoh tadi misalnya dalam konteks penuntutan ya terhadap kasus-kasus di masa Ya. lalu misalnya. Mm-mm. Itu kan yang Mm-mm. selalu menjadi isu kan adalah seolah-olah kalau memang ini nanti diproses, ini akan mendiskreditkan institusi tertentu ya misalnya atau instansi Mm-mm. tertentu. Ya. Padahal sebenarnya justru yang kita sedang lakukan adalah membangun institusi baru yang kalau proses ini berjalan, dia bisa menjadi presiden bahwa siapapun nanti akan berada di dalam institusi-institusi yang sekarang berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ini, itu tidak akan boleh dan tidak akan bisa menggunakan cara-cara di masa lalu Mm-mm. itu karena Mm-mm. presidennya ada kalau misalnya mereka melakukan itu akan Ya. ada hukuman gitu kan. Mm. Nah, itu yang sebenarnya masih menjadi satu Ya. tantangan buat kita. Iya, iya. Tapi so Oke. far kalau saya lihat sebenarnya upaya-upaya untuk terus mendorong itu baik dari eksternal maupun dari internal ya. Maksud saya internal itu internal institusi keamanan, Ya. internal intelijen itu juga sudah terjadi walaupun memang masih membutuhkan proses. Oke. Kalau dilihat dari dulu, dari dulu lah ya, dari Zulkifli Lubis sampai sekarang, kayaknya yang memimpin sampai sekarang mimpin BIN dari militer semua itu sekarang dari polisi. Apa memang untuk kita itu tidak ada ruang untuk sipil yang memimpin itu? Ya, jadi kalau saya sih lihat begini ya kan. Hmm. Kalau di masa Orde Baru, penempatan militer pada pimpinan tertinggi lembaga intelijen itu karena memang tadi yang saya bilang satu tarikan nafas itu. Oke. Pokoknya semua jabatan-jabatan strategis itu memang harus ditempati oleh representasi dari militer karena memang negaranya memang betul-betul di bawah kendali militer. Hmm. Nah, tetapi pada masa Orde Baru, Orde Reformasi, Hmm. filosofinya kan berubah kan. Jadi kementerian dan lembaga, kecuali TNI dan Polri, itu kan sebenarnya pejabat-pejabat pada level tertingginya itu kan adalah pejabat politik, ya kan? Hmm. Itu artinya apa? Mereka ditunjuk berdasarkan kewenangan politik yang ada pada presiden, Hmm. ya kan? Nah, persoalannya adalah memang presiden yang ada itu memang menunjuk sampai dengan saat ini adalah representasi mereka dari TNI dan Polri misalnya kan. Hmm. Nah, itu juga menjadi tantangan sebenarnya buat buat kita semua apakah memang ini bisa meng-challenge ya apa namanya ya birokrat sipil misalnya, Hmm. baik itu birokrat sipil yang memiliki latar belakang kedinasan di intelijen ataupun mereka yang di luar itu tapi memiliki kemampuan dan analisa intelijen yang baik untuk Hmm. bersedia atau mampu untuk dipromosikan ke sana kan gitu. Karena Hmm. sebenarnya kan kalau saya lihat pertimbangan penunjukan kepala intelijen ini karena sejauh yang berjalan hingga saat ini komponen Hmm. utama dari BIN itu memang Hmm. masih membutuhkan dukungan dari unsur TNI dan Polri. Dan kenapa yang Hmm. diambil adalah mereka yang purnawirawan TNI dan Polri karena Hmm. pertimbangan pragmatisnya adalah kemudahan untuk koordinasi kan sebenarnya. Kalau memang Hmm. dibutuhkan satu joint operation atau satu pertukaran informasi yang melibatkan TNI dan Polri sebenarnya lebih pragmatis macam itu. Nah, artinya kita memang tertantang untuk memikirkan apakah mungkin pada suatu masa fungsi-fungsi atau kapasitas tersebut juga sebenarnya ada pada
unsur sipil yang Sipil. notabene berlatar belakang kedinasan di intelijen atau mungkin asal dari unsur luar badan intelijen tapi memiliki kemampuan yang sama, kira-kira begitu, Pak. Kalau kita banding dengan CIA, misalnya CIA kan kayaknya sipil terus ya, Bung Mufti ya, ini ya pemimpinannya. Tidak selalu ya, tapi CIA itu punya dua nature yang menurut saya sangat berbeda dengan kita ya. Jadi yang pertama itu kan mereka secara kelembagaan mereka clear bahwa operasi dari CIA itu memang ditujukan ke isu-isu yang bersifat ancaman eksternal kan begitu. Gitu. Nah, sementara kan kita masih luar dalam ya gitu. Jadi kalaupun misalnya CIA mengendus ancaman di dalam negeri, itu ancaman dalam negeri yang bersindikasi dengan ancaman-ancaman yang terkait dengan ancaman dari luar ya. Jadi misalnya di dalam kasus Amerika bersitegang dengan Cina soal Huawei misalnya kan, tuduhan bahwa Huawei ini adalah perusahaan mata-mata Cina di itu kan juga melibatkan operasinya CIA di dalam negeri Amerika, tapi jelas itu karena mereka sedang melakukan pengawasan terhadap Cina yang dianggap memata-matai semua sumber-sumber informasi ekonomi, politik dan lain sebagainya yang ada di Amerika. Nah, lalu kemudian yang kedua, memang sejak awal CIA ini didesain memang menjadi lembaga yang berpenampilan sipil ya sebenarnya. Artinya kita tidak melihat CIA yang direpresentasikan oleh film-film Hollywood ya sebenarnya. Tapi CIA yang betul-betul direpresentasikan oleh fakta-fakta dari karakter operasi intelijen yang memang bisa kita baca dari dokumen-dokumen intelijen Amerika yang sudah di-disclose ya, sudah dirilis ke publik, sudah bisa dibuka. Bisa kelihatan betul dari karakter penulisan, dari kemudian karakter pengumpulan dan segala macamnya, itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul karakter operasinya operasi yang bersifat sipil. Nah, kalau secara sejarah dan latar belakang sejarah pengembangan BIN di Indonesia, ini Badan Intelijen Indonesia, kayaknya semenjak 65 itu ada kedekatan ya dengan CIA kayaknya ya, atau pernah dilatih atau gimana itu? Ya, kita kalau yang tertulis ya artinya itu kan cerita pada masa awal kemerdekaan ya, ketika kita mendapat tawaran pada masa Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya untuk latihan di Pulau Saipan. Dan saya kira itu berlanjut ya sampai sekarang, bahkan kan terakhir dalam pertukaran informasi terkait dengan ancaman terorisme pasca peristiwa bom Bali, saya kira hubungan eratnya terbangun kan, karena pada waktu itu kan Indonesia bersama-sama dengan kelompok negara besar waktu itu mendukung apa yang disebut dengan perang terhadap terorisme kan. Baik itu pasca peristiwa bom Bali ataupun juga karena di Amerika ada peristiwa 9/11 pada waktu itu. Jadi sebenarnya hubungan-hubungan itu ada. Nah, tapi kan sekali lagi bahwa hubungan-hubungan itu tidak otomatis mempengaruhi pola dan karakter intelijen di Indonesia, karena karakter dan operasi intelijen Indonesia betul-betul memang berdasarkan paradigma dan persepsi politik dari birokrasi atau dari presiden yang memegang kendali terhadap mereka di sini. Sekali lagi saya minta afirmasi dari Ibu Mufti dengan apa tadi yang sejarahnya kepemimpinan BIN itu yang selalu saja di kita ini, dari tentara, dan sekarang dari kepolisian. Apakah kita masih bisa berharap warna sipil dan di dalam melaksanakan tugas dan operasi atau segala macam, bahkan secara keseluruhan bisa kita harapkan tumbuh di Badan Intelijen Negara kita ini? Kalau saya sih bukan bisa ya, Bang Opi. Kalau saya sih justru bilang ini harus ya, karena memang kita punya cita-cita untuk membangun BIN kita menjadi institusi yang profesional dan menjadi institusi yang memiliki kapasitas sebagaimana tupoksi mereka yang ditulis di dalam undang-undang, kan kira-kira begitu. Nah, tentu upaya untuk membangun institusi intelijen yang makin baik ya, itu menjadi sebuah kewajiban bersama, baik itu kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari DPR, dan juga kewajiban dari internal institusi intelijen sendiri. Jadi
kita harus akui bahwa 20 tahun reformasi ini kita masih dalam status transisi sebenarnya, belum sampai pada apa yang disebut dengan kelembagaan intelijen yang betul-betul terlepas dari pengaruh-pengaruh atau gaya-gaya yang didominasi ya sebenarnya oleh cara berpikir yang militeristik atau cara berpikir yang khas dari intelijen di masa lalu. Nah, tentu menjadi tantangan bagi kita sebenarnya untuk memilah sebenarnya mana yang positif di masa lalu yang memang penting untuk menjadi satu karakter ya dalam tubuh intelijen strategis kita, dan mana hal-hal baru yang sebenarnya relevan ya sebagai model untuk diterapkan juga di sini, yang saya kira itu nanti akan berdampak pada tumbuhnya satu kelembagaan intelijen yang memang profesional. Nah, kalau saya lihat sebenarnya upaya-upaya semacam ini ada ya. Jadi misalnya seperti pembentukan Sekolah Tinggi Intelijen Negara misalnya, itu kan dalam rangka mencari sumber-sumber intelijen yang sipil, yang tapi terlatih dan memiliki kapasitas intelijen. Jadi tidak lagi mengandalkan intelijen militer yang paradigma operasinya sangat jelas jauh berbeda dengan karakter operasi intelijen strategis di BIN seharusnya kan, atau yang juga berasal dari unsur kepolisian. Jadi rotasi dan perbantuan atau penempatan dari unsur-unsur TNI dan Polri yang ada di dalam Badan Intelijen Negara itu lebih dalam konteks melengkapi pada aspek-aspek yang memang tidak mungkin diisi oleh unsur lain. Tetapi misalnya unsur-unsur yang secara dominan menjadi fondasi dari operasi intelijen, misalnya intelijen politik, intelijen ekonomi, intelijen lingkungan, dan segala macam, itu sebenarnya sudah bisa diisi oleh unsur-unsur yang terlatih dan berlatar belakang sipil sebenarnya. Iya, pemirsa Akademik TV, sudahkah Anda puas? Saya yakin belum puas seperti saya. Tidak puas ini. Ingin kita gali terus, cuma karena memang waktu juga ini, Bukti waktu kita udah sebenarnya tadi udah selesai, cuma saya lambat aja terus sih, lambat terus. Karena menarik sekali pemirsa, dan bahkan ada beberapa WA di saya juga yang masuk pengen daftar jadi Intel. Nah, ini kalau mau daftar jadi Intel sekolah dulu. Sekolah di Sekolah Tinggi Intel Negara, itu di STIN itu. STIN itu di Sentul ya, betul ya? Kalau nggak salah ya, di Sentul ya. Jadi ada sekolahnya, silakan daftar di situ. Nanti bagaimana kelanjutannya, lolos atau tidak lolos itu tergantung Anda sendiri. Baik pemirsa Akademik TV, ini menarik sekali, masih belum selesai sebenarnya. Kalau kita ingin berbicara intelijen pada masa Orde Baru, ya kita bisa bayangkan sendirilah bagaimana ini ya sejarah kelam yang kita rasakan selama Orde Baru tersebut. Memang masih banyak yang harus digali, cuman waktu yang sudah membatasi kita. Next kita akan ketemu lagi, dan saya berharap Bu Mufti masih mau menerima kita untuk berbicara tentang intelijen pada masa reformasi hingga sekarang. Karena masih banyak juga hal-hal ya, kita harus akui Bu Mufti ya, sampai sekarang juga masih ada hal-hal yang memang kita harus perbaiki untuk menuju kesempurnaan dan perbaikan-perbaikan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Mufti atas waktunya. I really appreciate semua yang telah Bu Mufti limpahkan kepada kita, karena memang topik kita ini belum banyak ya, banyak sekali dari pemirsa kita yang buta tentang masalah intelijen ini. Pemirsa Akademik TV juga terima kasih atas perhatian Anda. Animo Anda yang tinggi serta perhatian Anda yang dikerahkan terus kepada acara terutama pada topik intelijen ini, dan umumnya pada program Scholar Table. Insya Allah kami akan hadir kembali dengan topik-topik yang tentu lebih menarik dan lebih menginspirasi kita semua, dan nantikan wawancara kita kembali dengan Bu Mufti pada kesempatan yang akan datang. Mungkin 1 bulan lagi Bu Mufti ya. Ya, terima kasih Bung Novi untuk apresiasinya, dan juga salam sehat selalu, sampai berjumpa lagi. Sama-sama, salam sehat selalu juga pada Bu Novi dan seluruh pemirsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.